Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue akan review Honda Beat Street tahun 2018. Untuk motor ini kira-kira usianya sudah hampir 6 tahun karena motor ini dirilis pada tahun 2018. Dari segi desain, meskipun sekarang udah tahun 2024, tapi motor ini masih kelihatan modern dan masih bisa mengikuti sih untuk modelnya seperti motor-motor zaman sekarang. Ya, walaupun balik lagi ya, kalau desain kan selera, jadi bisa kalian nilai sendiri sih. Cuman kalau menurut gue sih ini masih oke lah untuk dipakai di tahun-tahun sekarang. Di bagian perlampuan, untuk headlamp sama sen ini masih pakai bolham. Cuman untuk di bagian headlamp, bolhamnya udah diganti ke LED. Jadi sebenarnya ini diganti lebih karena yang awalnya itu sih putus ya, jadi mau nggak mau diganti, akhirnya langsung aja gue ganti ke LED biar lebih modern sama utamanya lebih terang dibanding lampu dari sebelumnya. Di bagian mika ini masih cukup bening meskipun udah lama. Biasanya kan kalau motor-motor lama itu udah ngembun atau kuning gitu, nah ini masih bagus. Dan ini di bagian spakbor udah beberapa kali dilapisin pakai skotlet. Ya wajar, motor daily jadi baretnya ya di situ-situ aja. Mau berapa kali di skotlet, kalau harian pasti bakal ngelupas juga. Sama untuk di bagian sok ini juga udah pada mengelupas catnya. Sebenarnya ini karena waktu itu nyuci dan airnya tuh kemungkinan kurang bagus, makanya jadi pada mengelupas kayak begini. Tapi untungnya ini nggak mempengaruhi fungsi, jadi kalau dipakai juga masih nyaman dan ini sok bawaan dari awal. Motor ini juga udah dilengkapin braking lock. Ya lumayan kepake. Dan karena sering dipakai jadi udah mulai mengelupas juga kan. Sebenarnya karena termakan usia juga, jadi wajar. Untuk di bagian bodi kurang lebih seperti ini. Ya lumayan rapi. Cuman untuk bagian bodi plastik yang hitam-hitam ini udah mulai panuan pada putih-putih. Mungkin karena sering terjemur di parkiran. Dan di bagian ini tuh ada lampu jauh, klakson, dan juga sen. Dan lagi-lagi tandanya udah pudar semua. Di bagian ini juga udah pada baret. Ini kemungkinan kena jok sih. Motor ini udah dilengkapi konsol box juga. Untuk di bagian kanan nggak begitu dalam, tapi kalau untuk di bagian kiri ini lumayan untuk naruh air mineral atau sekadar hanya botol minuman. Kemudian selanjutnya kita akan ngebahas bagian speedometer kali ya. Untuk speedometer ini ada indikator lampu jauh, lampu sennya masih nyatu nih, jadi harus hati-hati kalau belok kanan atau kiri, harus inget. Terus ada engine dan juga eco indikator. Dan ini kondisi pertama kali saat dinyalakan. Terdapat odometer, indikator bensin, dan juga kecepatan. Dan untuk di bagian samping terdapat logo kayak gini. Ya gambar helm sama kunci-kuncian lah kurang lebihnya. Oke, berikutnya kita akan ngebahas ke bagian jok. Untuk di bagian jok ini udah nggak original, ini udah diganti. Ini tuh diganti karena jok bawaannya tipis
dan keras. Jadi kalau untuk kita pakai jauh, udah pasti akan bikin pegel dan gak nyaman. Untuk masalah ini nggak hanya kejadian di Beat Street, tapi kejadian juga di Honda Beat yang biasa. Misal kalian akan berencana untuk membeli motor ini, ada baiknya kalian sediain budget aja untuk budget ganti jok. Masalah ini nggak hanya kejadian di Honda Beat Street, tapi kejadian juga di Honda Beat yang biasa. Ini kondisi jok yang udah habis dicakarin kucing. Tapi sebenarnya untuk jok itu relatif. Kalau misalnya cuma jarak dekat itu nggak perlu diganti, tapi semisal kita pergi jauh atau jarak tempuhnya bisa berjam-jam, gue menyarankan ini untuk diganti aja, karena sangat mempengaruhi untuk kenyamanan. Ada kekurangan, ada juga kelebihan. Tapi menurut gue motor ini lebih banyak lebihnya sih. Di antaranya yaitu motor ini tidak menggunakan rangka ESAF. Sehingga dapat dipastikan motor ini tentunya lebih kokoh dan kuat. Terbukti lebih dari 5 tahun motor ini masih berdiri kokoh ya. Ya walaupun catnya pada mengelupas. Tapi setidaknya motor ini lebih aman digunakan untuk sehari-hari. Kemudian untuk BBM-nya ini cukup irit. 1112 dengan motor keluaran terbaru. Motor ini bisa jadi opsi buat kalian yang gak pengen rangka ESAF tapi pengen punya motor Honda yang irit, ya ini bisa jadi salah satunya. Berikutnya yang gak kalah penting yaitu motor ini masih punya kickstarter. Butuh gak butuh, kita pasti butuh kickstarter ini. Apalagi batas usia aki itu ada masanya. Dan kebanyakan kasus di motor sekarang soak dikit dorong. Dan parahnya gue pernah ngalamin waktu pakai salah satu motor yang gak ada kickstarter. Indikator aki gak nyala, tiba-tiba motor mati. Pasti jumper langsung nyala. Aduh. Gue rasa hampir semua pengguna kendaraan motor terbaru pasti mengalami hal tersebut. Sebenarnya rada aneh juga sih. Kenapa harus kickstarter itu dihilangin? Padahal kenyataannya kickstarter itu rata-rata digunakannya itu ketika saat darurat, bukan di saat tidak darurat. Simpelnya tidak digunakan bukan berarti tidak penting kan? Jadi kenapa harus dihilangkan? Karena kenyataannya justru fitur itulah yang masih dibutuhkan, terutama pada saat darurat.